Halo sobat-sobat, selamat datang di YouTube channel Henny Widiarani. Kali ini aku akan membawakan salah satu kisah horor merinding karya Tuti Kasih yang berjudul Karma Satwa. Siapkan nyali kalian untuk mendengarkan kisahnya. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe sobat-sobat. Dan jangan dengerin sendirian. Inilah kisahnya. Ajaran agama manapun melarang umatnya untuk membunuh, baik manusia maupun hewan. Namun hal itu tidak berlaku bagi R.D. Sastrowaluyo. Hobi berburunya sudah mendarah daging dan sulit dihilangkan begitu saja. Entah sudah berapa banyak hewan buruan mati di tangannya. Rumahnya yang berada di daerah perkebunan Blater, Jawa Timur, dipenuhi dengan kepala-kepala binatang buruan. Bahkan ada juga karpet bulu harimau lengkap dengan kepalanya yang menganga. Pada tahun 1961, memang belum ada undang-undang perlindungan satwa langka. Tidak ada hukum untuk perburuan hewan. Siapapun bebas berburu sepuasnya. Hartati, istri Waluyo, pernah mengeluh akan hobi suaminya ini. Bahkan mengingatkan kalau berburu sama saja dengan membunuh. Tapi perkataan Hartatik tidak digubrisnya. Waluyo memang membunuh demi kesenangan pribadinya tanpa berpikir akan makna kehidupan hewan-hewan itu sendiri. Dia lebih bangga dengan segala koleksi kepala hewan yang dimilikinya. Sanjungan dan pujian dari sahabat-sahabatnya semakin membuat Waluyo lupa diri. Hewan berkaki empat, kera, bahkan unggas pun menjadi sasaran perburuannya. Hartatik sudah sangat lelah berbicara dan memohon pada suaminya. Akhirnya dia meminta ayah mertua untuk menasehatinya. R.D. Hutomo Waluyo, ayah mertuanya, tentu dengan senang hati memenuhi permintaan menantunya. Apalagi dia juga tidak setuju dengan hobi anaknya itu. Sebagai seorang anak yang harus berbakti dan patuh pada orang tua, Waluyo mendengarkan wejangan ayahnya mengenai apa yang disebut karma satwa. Dengan panjang lebar, Hutomo menjelaskan bahwa setiap makhluk hidup memiliki hak untuk menjalani hidupnya dengan tenang dan tanpa gangguan. Demikian pula hewan di dalam hutan, mereka layak dibiarkan hidup dan berkembang biak demi menjaga keselarasan serta keharmonisan alam raya. Manusia tidak berhak merusak tatanan hidup dengan memburu dan membunuhnya. Kecuali pertama, membela dirinya dari bahaya serangan hewan itu, kedua, sebagai sarana penyambung hidup, yakni dimakan. Apabila seseorang membunuh hewan hanya untuk kesenangan belaka, orang itu bisa disebut pembunuh. Setiap pembunuhan selalu ada balasan, dan pembalasan dari hewan-hewan itu disebut karma satwa. Waluyo mengiyakan semua yang dikatakan ayahnya, tetapi hatinya menggerutu karena ayahnya begitu cerewet. Kenapa istrinya harus membawa ayahnya dalam pembicaraan ini? Beruntung Hutomo tidak melewatkan malam di rumah anaknya. Sebelum pulang, sekali lagi Hutomo berpesan agar anaknya menghentikan hobi berburu. Sepulangnya sang ayah, Waluyo bertengkar dengan istrinya. Pertengkaran ini berakhir saat istrinya menangis. Istrinya bersumpah jika suaminya tetap melanjutkan hobinya, lebih baik dia dan anak-anaknya mati di tangan suaminya. Entah karena sumpah yang dilontarkan istrinya, Waluyo pun melupakan hobinya berburu untuk sejenak. Dia menyibukkan diri dengan pekerjaannya di perkebunan. Tentu saja istrinya bersyukur atas perubahan sikap suaminya dan berharap hobi jelek suaminya hilang untuk selamanya. Suasana rumah tangga Waluyo kembali tenang. Hartatik merasa bahagia melihat suaminya kembali perhatian kepada anak-anaknya. Suatu hari, Waluyo kedatangan tamu, yaitu Tommy, sahabat lamanya yang ternyata memiliki hobi yang sama, berburu. Ajakan sahabatnya untuk berburu di alas Purwo membangkitkan kembali hobi Waluyo. Tanpa pikir panjang, dia menerima ajakan Tommy. Hartatik tentu saja kecewa dan marah terhadap Tommy. Dia berusaha menghalangi suaminya untuk tidak pergi berburu, tetapi sia-sia. Niat Waluyo untuk berburu tidak dapat dibendung oleh siapapun, bahkan istrinya.
Ibaratnya dia adalah harimau tidur yang terbangun. Sekalipun tanpa izin istrinya, Waluyo tetap berangkat bersama Tommy ke Alas Purwo. Hartatik melepas kepergian suaminya dengan hati marah. Perjalanan ke Alas Purwo cukup jauh dan melelahkan. Mereka sampai menjelang malam dan memutuskan untuk bermalam di rumah penduduk yang dekat dengan Alas Purwo. Sang tuan rumah yang penduduk asli Alas Purwo sangat ramah dan menerima serta melayani tamunya. Kepolosannya sebagai penduduk desa menyiratkan kehangatan jiwanya. Saat mengetahui tujuan tamu-tamunya ke Alas Purwo untuk berburu, sikap sang tuan rumah mendadak berubah dingin dan tidak bersahabat. Dia juga memperingatkan dengan keras jika Waluyo dan Tommy tidak ingin mendapatkan musibah, lebih baik mengurungkan niatnya untuk berburu di Alas Purwo. Selesai memperingatkan kedua tamunya itu, sang tuan rumah masuk ke kamar tanpa menghiraukan kedua tamunya yang duduk kebingungan. Waluyo pun berunding dengan Tommy dan mereka memutuskan tetap berburu. Mereka menganggap penduduk desa masih mempercayai tahayul dan mistik. Keesokan harinya setelah berpamitan dan memberi uang ala kadarnya pada sang tuan rumah, mereka berangkat menuju Alas Purwo yang tinggal beberapa kilometer lagi dari tempat mereka menginap. Tidak memakan waktu lama, mobil tiba di pinggiran Alas Purwo. Tommy menghentikan kendaraan dan parkir di sana. Dua orang penduduk asli yang melihat kedatangan Tommy dan Waluyo memandang dengan pandangan tidak suka, lalu buru-buru menyingkir sebelum Tommy sempat bertanya. Waluyo menyiapkan peralatan dan bekal untuk berburu. Tommy sendiri pernah datang ke Alas Purwo bersama rekan-rekan kerjanya. Waktu itu mereka hanya berkunjung untuk mengagumi keaslian hutan yang dikenal angker. Banyak jenis binatang hutan yang berjalan tanpa takut kepada manusia. Inilah sebabnya dia mengajak Waluyo untuk memburunya, apalagi kalau menangkapnya hidup-hidup. Dengan menyandang senjata berburu, mereka berdua menelusuri jalan setapak memasuki Alas Purwo. Suasana Alas Purwo sepi dan menyeramkan. Meskipun saat itu hari masih pagi, sesekali bunyi kumbang atau serangga hutan lainnya memecah kesunyian. Ada perasaan takut menyelinap di hati Waluyo. Timbul penyesalan di hatinya mengapa dia menerima ajakan Tommy ke Alas Purwo yang menyeramkan ini. Ibarat nasi sudah menjadi bubur, Waluyo tidak mungkin kembali tanpa hasil. Semakin ke dalam, cahaya matahari mulai tidak bisa menembus rimbunnya dedaunan Alas Purwo. Keadaan pun menjadi agak gelap. Tommy menghentikan langkahnya dan mengatakan mengapa suasana hutan ini agak aneh. Mengapa sepanjang jalan tadi mereka tidak melihat seekor binatang pun? Waluyo mengiyakan dan mengusulkan untuk pulang, tapi Tommy menolak. Dia akan pulang kalau sudah membawa seekor binatang buruan baik hidup maupun mati. Mendadak terdengar suara jeritan, tepatnya lengkingan. Waluyo segera menyiapkan senjata, begitu juga dengan Tommy. Di antara pepohonan mereka melihat sekelebat makhluk hitam, sebesar bocah berusia 4 tahun, sedang berayun-ayun. Setelah diamati ternyata anak kera. Mereka pun berteriak gembira, terutama Waluyo. Nalurinya sebagai pemburu seketika memanas dan dengan cepat tangannya membidik ke arah anak kera tersebut. Satu ledakan keras memecahkan kesunyian Alas Purwo. Bersamaan dengan itu terdengar pula jerit kesakitan anak kera itu karena jatuh dari dahan pohon. Suara gedebuk anak kera menyentuh tanah menyadarkan Tommy apa yang terjadi. Tommy menegur Waluyo mengapa dia membunuh anak kera itu. Waluyo tersinggung dan mengatakan untuk apa mereka ke Alas Purwo kalau bukan untuk berburu. Tommy terdiam. Tommy tidak tega melihat wajah anak kera yang menyeringai kesakitan. Matanya yang terbelalak menatap Tommy seolah menyalahkan dirinya. Waluyo merasakan hal yang sama. Tiba-tiba terdengar raungan keras. Tommy dan Waluyo terkejut menghadapi sesuatu yang belum diketahui. Sesosok bayangan hitam besar tiba-tiba muncul, yang ternyata induk kera. Begitu melihat anaknya tergeletak mati, sang induk melengking keras. Tommy dan Waluyo tiba-tiba gentar. Naluri Waluyo mengatakan kalau mereka sedang terancam bahaya.
Segera dibidiknya sang induk kera yang sedang menangisi kematian anaknya itu. Raungan keras kembali membahana alas Purwo saat peluru senapan Waluyo mengenai dadanya. Induk kera jatuh terduduk, dari dada kirinya mengalir darah segar. Induk kera itu memandang Waluyo yang memegang senapan dengan laras yang masih mengeluarkan asap. Waluyo seolah mendengar suara mengapa dia begitu kejam membunuh hewan yang tidak berdosa. Utang nyawa dibayar nyawa, dia harus membayarnya. Ada satu ketakutan yang merayap di hati Waluyo. Dia segera menarik Tommy dan lari meninggalkan tempat itu. Tommy sempat protes tetapi mengikuti kemauan Waluyo karena sebenarnya dia pun merasa ngeri dengan apa yang mereka alami. Dalam perjalanan pulang, Waluyo selalu teringat anak dan induk kera yang ditembaknya. Tommy juga menyesali mengapa mereka harus ke alas Purwo yang angker, sementara banyak hutan lain yang bisa mereka datangi. Menjelang larut malam, keduanya sampai di perkebunan blater. Dengan kunci cadangan yang dibawanya, Waluyo masuk ke dalam rumah bersama Tommy. Keduanya terlihat sangat lelah. Setelah mengucapkan selamat malam, Tommy masuk ke kamarnya yang sudah disediakan untuk tamu. Waluyo juga masuk ke kamarnya. Saat masuk ke dalam kamar, Waluyo terkejut saat melihat tempat tidurnya terdapat anak dan induk kera yang sedang tidur. Waluyo mengucek-ngucek kedua matanya berulang kali, tetapi apa yang dilihatnya masih sama. Ketakutan kembali mengoyak dadanya. Waluyo merasa kera-kera itu datang untuk membalas perbuatannya. Dia segera berlari keluar kamar dan mengambil senapan berisi peluru. Dibidiknya anak kera itu, satu letusan membahana di dalam kamar. Tubuh mungil di atas tempat tidur itu tersentak, lalu diam bersimbah darah. Hartatik terbangun dan melihat anak bungsunya sudah bersimbah darah. Dia berteriak dan dilihatnya sang suami sedang membidik ke arahnya. Dalam pandangan Waluyo, istrinya adalah induk kera yang ingin membalas dendam atas kematian anaknya. Sekali lagi ledakan keras membahana. Hartatik mendekap dadanya yang berlumuran darah dengan pandangan tidak percaya lalu ambruk tanpa berkata-kata. Tommy dan pembantu rumah Waluyo berlarian ke kamar. Tommy terkejut melihat pemandangan yang ada di dalam kamar. Dari dalam kamar terlihat Waluyo yang masih memegang senjata sambil berucap, "Matilah kau binatang busuk." Tommy bingung dan mencari binatang yang dikatakan Waluyo karena yang dilihatnya adalah Hartatik dan anaknya yang telah menjadi mayat di atas tempat tidur. Pada saat itu Waluyo tersadar dan melihat anak serta istrinya bersimbah darah akibat tembakannya. Waluyo melempar senjatanya sambil meraung keras, lalu menghampiri anak dan istrinya. Perkebunan blater pun heboh. Waluyo dituduh membunuh istri dan anaknya sendiri. Dalam pemeriksaan polisi, Waluyo berulang kali mengatakan kalau dia tidak membunuh istri dan anaknya. Dia mengatakan yang ditembaknya adalah anak dan induk kera. Tommy juga dimintai keterangan sebagai saksi dan membeberkan semuanya dari awal hingga akhir. Pembunuhan yang dilakukan Waluyo bukanlah sebuah kesengajaan melainkan sebuah kutukan dari alas Purwo. Bagaimana mungkin Waluyo membunuh istri dan anak yang begitu dicintainya? Selama pemeriksaan hingga sidang pengadilan, perangai Waluyo berubah total. Sesekali dia berteriak ketakutan lalu berteriak sambil mengucapkan kata bunuh. Sesekali dia bisa juga mendadak menangis terseduh-seduh sambil memanggil istri dan anaknya. Akhirnya pengadilan memutuskan Waluyo mengalami gangguan jiwa dan harus dimasukkan ke rumah sakit jiwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada orang di sekelilingnya. Hutomo sang ayah menerima musibah yang menimpa keluarga anaknya karena karma satwa akibat hobi berburu anaknya. Dia sudah mencoba untuk menasihatinya tetapi gagal. Penyesalannya adalah mengapa harus menantu dan cucu yang dicintainya. Dengan kesedihan yang mendalam, Hutomo membawa dua cucunya yang tersisa meninggalkan perkebunan blater. Hutomo bertekad mendidik cucu-cucunya dengan baik agar menjadi orang yang berguna. Dia tidak ingin musibah mengerikan ini terulang kembali.
Setelah peristiwa itu, Tommy pulang ke Surabaya. Dia menyesal kenapa harus mengajak Waluyo berburu ke Alas Purwo. Kalau saja hari itu dia tidak berkunjung ke rumah Waluyo, mungkin saja peristiwa mengerikan itu tidak akan terjadi. Sebagai penebus kesalahannya, Tommy sering menjenguk Waluyo di rumah sakit jiwa. Sampai cerita ini ditulis, Tommy masih menyesali kesalahannya karena menghancurkan keluarga sahabatnya. Demikian kisah horor mengenai Karma Satwa. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Terima kasih sobat-sobat sudah mendengarkan sampai selesai. Dan sampai bertemu lagi di kisah horor lainnya. Bye-bye.